Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asif Ali Zamzami, dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga. Saya menyelesaikan pendidikan S3 di bidang teknik elektro dan komputer di National Taiwan University of Science and Technology Taiwan. Fokus keilmuan saya meliputi sistem komunikasi digital, komunikasi nirkabel, kecerdasan buatan, dan Internet of Things yang sejalan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Saya telah mengikuti sertifikasi pekerti pada April 2023 dan Applied Approach pada Oktober 2024. Bekal ini mendukung saya dalam mengampu beberapa mata kuliah seperti pengukuran dasar, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, sistem tertanam, dan Internet of Things, pemrograman dasar aljabar linear, sistem linear, serta mata kuliah pilihan sistem waktu nyata. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah sistem tertanam dan IoT yang merupakan mata kuliah wajib 3 SKS di semester 4. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendesain sistem kontrol untuk suatu sistem fisik dengan benar. Rencana pembelajaran semester disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan agar mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, dan inovatif berbekal sains dasar dan teknologi informasi. Perkuliahan berjalan selama 14 pertemuan. Saya bertugas mengajar di pertemuan ke-7 hingga ke-10. Materi yang saya ajarkan meliputi pengantar IoT, antarmuka dan kontrol LED, serta aktuator menggunakan Arduino Blink dan ThinkSpeak hingga protokol komunikasi. Dalam pengajaran, saya dan tim menerapkan metode case-based project. Mahasiswa tidak hanya belajar konsep, tetapi juga membuat prototipe nyata untuk menyelesaikan masalah seperti membuat smart gas detector dan smart farming system. Pembelajaran didukung dengan diskusi terbuka. Pengumpulan tugas dilakukan melalui platform Hebat e-learning Unair, sedangkan komunikasi di luar kelas tetap berjalan interaktif menggunakan Google Chat, sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi jika ada kendala proyek. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, saya dan tim merancang penilaian dengan mempertimbangkan hard skill dan soft skill, dengan bobot kegiatan partisipatif sebesar 65% dan hasil proyek sebesar 35%. Penilaian partisipatif meliputi presentasi individu 20%, ujian tengah semester 20%, tugas berbasis kasus 5%, dan presentasi kelompok 20%, sedangkan penilaian hasil proyek terdiri atas laporan proyek 15% dan presentasi akhir proyek 20%. Seluruh komponen penilaian beserta rubriknya saya sampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa mampu memahami indikator penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran. Di akhir semester, saya dan tim melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran berdasarkan umpan balik mahasiswa melalui SIM penjaminan mutu Universitas Airlangga. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk memperbaiki metode pembelajaran dan terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran mengajar pada mata kuliah sistem tertanam dan IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di perkuliahan Embedded System atau Sistem Tertanam dan IoT. Kali ini kita ada di pertemuan ke-8 setelah UTS. Jadi pertemuan sebelum UTS kita telah membahas tentang Embedded System atau Sistem Tertanam. Saat ini kita akan membahas tentang IoT. Dan ini adalah seputar dari apa yang akan kita pelajari pada beberapa waktu ke depan. Kita akan belajar tentang apa itu IoT. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya CPMK dari perkuliahan ini. Mahasiswa mampu mendesain sistem kontrol untuk suatu sistem fisik tertentu dengan benar. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang microcontroller dan kita harus tahu juga tentang device apa saja yang kita gunakan untuk terhubung dengan microcontroller tersebut. Terus CPL juga ada mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dan dengan konteks mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan lain-lain itu. Terus ada mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu memanfaatkan sains dasar, dan juga beberapa yang bisa diterapkan kepada cyber physical system. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis dalam dasar sistem fisik cyber atau cyber physical system. Di sini adalah table of content pada pembahasan kita kali ini ya. Pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things, terus platform apa, jenis-jenisnya yang ada di IoT, dan yang terakhir adalah Node MCU atau ESP8266 atau Arduino juga kita akan jelaskan. Dan ditutup dengan introduction to Blink atau apa saja platform yang digunakan untuk memudahkan kita memahami apa itu IoT. Bagaimana Internet of Things itu bekerja?
Jadi things itu adalah sesuatu device yang kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kita ambil informasinya. Yang pertama ada sensor, yang kedua ada aktuator. Sensor ini seperti pengindra ya, jadi seperti layaknya manusia, dia layaknya mata, layaknya alat-alat indera manusia lainnya. Dan aktuator ini layaknya tangan. Jadi ketika kita sudah melihat sesuatu, kita ada di suatu lapangan sepak bola seperti itu, terus ada bola yang mendekat, maka kita akan menghindar. Nah, konsep menghindar itu adalah aktuator kita, sedangkan konsep melihat itu adalah sensor kita. Dan gateway di sini adalah suatu gerbang yang menghubungkan bagaimana things atau sensor dan aktuator itu saling terkoneksi dengan komunikasi protokol yang mereka pahami satu sama lain. Dan network adalah suatu jaringan yang memudahkan mereka untuk saling terkoneksi. Seperti itu. Untuk gambarnya ada di sini ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada sensor yang sifatnya seperti mata ya, layaknya CCTV. Terus untuk aktuator di sini kalau teman-teman bisa pernah mengetahui CCTV yang ada suara ya. Jadi misalkan kita ada CCTV terus kita mendeteksi ada orang itu adalah sensornya yang bekerja dan kita mendapatkan notifikasi. Dari situ kita bisa melihat dari aplikasi, oh ini ada orang yang mendekat di rumah saya. Terus kita melakukan suatu perintah yang melalui rekaman. Nah, di situ itulah aktuator. Jadi kita akan mengusir orang itu ya yang tidak berkepentingan. Untuk IoT sensor seperti ini ya. Jadi ada banyak sensor-sensor yang ada di dunia ini ya. Mungkin teman-teman juga akan mempelajari di beberapa mata kuliah yang lain. Tapi untuk yang kali ini kita pelajari adalah protokolnya, bagaimana kita bisa terkoneksi dengan sensor dan aktuator yang ada. Jadi kita tidak akan mempelajari bagaimana cara membuat sensor, kita tidak mempelajari bagaimana sensor itu kita ciptakan ya, seperti layaknya IC design dan lain-lain. Nah, untuk Blink IoT ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan sensor dan aktuator. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa IoT hardware itu seperti microcontroller ya. Ada Arduino, Raspberry Pi, ESP32 dan lain-lain, dan itu terkoneksi dengan internet connection. Di sini bisa melalui Wi-Fi, Ethernet, ada USB, bisa juga seluler, GSM 2G, 3G, 4G sampai 5G ya. Terus ada USB, ada Bluetooth, dan ada infrared juga memungkinkan. Untuk smartphone teman-teman bisa menggunakan Android karena ada hanya dua ya untuk saat ini ya, hanya Android dan iOS. Nah, Blink di sini ada 3 komponen dasar ya yang utama. Di situ Blink itu seperti layaknya aplikasi ya. Di sini ini aplikasi, terus seperti layaknya library. Jadi dia banyak plugin yang perlu diinstal untuk memudahkan kita berkomunikasi, dan ada server yang untuk memudahkan kita menyimpan data. Jadi sensor itu, data dari sensor, informasi yang kita terima itu perlu untuk kita simpan dan kita olah. Di sini biasanya jika kita ingin menerapkan sistem cerdas, kita harus terkoneksi dengan server juga. Nah, ini adalah bagaimana Blink itu bekerja. Jadi ini adalah kita ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sensor atau aktuator. Ada Blink server, jadi masing-masing ini akan terkoneksi kepada platform Blink. Jadi Blink app itu akan terkoneksi ke Blink server, terus sensor aktuator melalui internet akses juga akan terkoneksi ke Blink server. Sehingga dari situ kita bisa berkomunikasi ya antara sensor yang kita miliki, aktuator yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Nah, di sini Blink memudahkan kita untuk berinteraksi ya antara masing-masing pin yang ada. Ada digital dan analog ya. Dan masing-masing bisa mengirimkan sinyal dan pesannya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana? Jadi kita memiliki controller ya. Di situ ada button, slider, timer dan lain-lain ya. Kita juga memiliki display, ada LED, itu indikator yang kita miliki ya, LED, LCD, graph, display dan lain-lain. Ada notification yang ada ya, kita bisa melalui email di situ. Terus untuk Things Speak Basic Project yang lain adalah tentang Internet of Things ini ya. Internet of Things ini kita memiliki microcontroller yang terkoneksi dengan komputer ya. Namun kita harus memiliki langkah bagaimana kita bisa nge-push data kita untuk bisa masuk ke web service. Sehingga dari situ sensor atau aktuator bisa mengambil datanya dari web service yang ada di situ.
Jadi data yang dikirim itu bisa menjadi data yang dalam jumlah besar. Contoh misalkan sensor kita mendeteksi gas. Di sini ternyata gasnya itu nggak bisa hilang di situ. Dia akan mengirimkan informasi terus-menerus kepada server yang sebenarnya itu bisa jadi kayak spam buat kita. Dan itu harus kita kontrol dari server atau dari link yang kita miliki. Dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Lanjut dulu ya. Baik. Jadi komunikasinya seperti ini ya. Jadi kita memiliki things, itu devices yang kita punya ya, sensor dan aktuator, dan web service, apps dan lainnya itu juga saling terkomunikasi dengan ThingSpeak. Baik, jadi ini adalah Arduino, salah satu microcontroller yang kita gunakan untuk berkomunikasi antara sensor dan aktuator. Jadi ini seperti layaknya otak ya, otak manusia itu adalah microcontroller ini gitu. Jadi kita memiliki itu dan kita bisa menggunakan sensor sebagai sensing kita ya, seperti layaknya manusia tadi ya. Kulit, mata dan lain-lain itu adalah sensor, dan aktuator itu adalah yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengolah di data di microcontroller. Seperti contoh kalau misalkan aktuator dalam bentuk ini bisa LED, indikator lampu dan lain-lain, atau motor ya. Jadi untuk konversi ya, Arduino itu hanya menerima data ya dalam bentuk digital di situ. Jadi walaupun sensor kita itu menerima pesan dalam bentuk analog ya, pesan-pesan yang ada di ruangan ini misalkan dalam bentuk temperatur, terus dalam bentuk suhu, dalam bentuk cahaya, itu kan sifatnya analog ya. Itu harus juga dikonversi dalam bentuk digital. Gitu. Sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, kenapa sinyal yang diterima harus dikonversi dalam bentuk digital? Jadi sensor itu kan menerima analog ya. Ya, jadi komputer ini dia hanya menerima menerima sinyal yang sifatnya adalah digital. Digital itu sendiri adalah nilai yang terdiri dari 2 angka ya. Ada yang tahu? 1 dan 0 ya, atau true or false ya. Sementara kalau misalkan kita sinyal analog itu nilainya adalah persentase, atau bisa kita sebut sebagai desimal, misalkan 50 ya. 50% itu berarti di dalam ruangan ini ada separuh area yang dia itu ada gasnya misalkan. Nah, ini harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam digital ya. Dan digital di situ untuk memudahkan teman-teman ya. Seperti contoh ya, kalau kita misalkan bilang bit, ada 4 bit gitu ya. 4 bit itu sebenarnya 4 digit. Ya. Dari 4 digit ini, ya digit paling rendah adalah berapa nilainya? 0. Oke, kelihatan ya? 0. Ya, ini adalah 0. Sedangkan digit tertinggi kalau 4 digit berapa? 1111. Pertanyaannya nilainya berapa? Bukan. Nilainya adalah 7. Nah, dapat dari mana, Pak? Ya, dapat dari mana? Pertanyaannya adalah, ini ada 4 berapa digit? 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Oh, sorry, 15 ini, 15. Jadi ini 15. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16, berarti maksimum ada 15. Ya. Jadi kenapa bisa 15? Ya, kita contohkan ya. 0 sampai 15 ada berapa angka di situ? 16 kan, karena kita pakai 4 digit ya, jadi nilai maksimum angka yang ada di situ adalah 16. Jadi mulai dari 0 sampai 15 ini adalah 16 angka. Oke, kenapa ini 111 disebut 15? Karena 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kali 1 ya. Sorry ya, saya ulangi ya. 2 pangkat 0 kali 1 gini, ditambah 2 pangkat 1 kali 1, ditambah 2 pangkat 2 kali 1, tambah 2 pangkat 3 kali 1.
Berapa ini? Ini 8, 4, 2, 1. Berapa? 15. Gitu. Ya. 13 berapa digit? Digitnya berapa? Nilainya. Kalau mau dikonversi ini kan kita nilai desimal ya. Kita ingin mengkonversi ke dalam bentuk bit biner yang diterima oleh microcontroller kita. Karena microcontroller kita hanya menerima bentuk digital. Kira-kira berapa? Cara mempermudah adalah 13 dibagi 2 berapa? Pernah tahu modulo? Modulo itu adalah 5 dibagi 2. Berapa ini? 2, sisa berapa? Sisa berapa? Nah, modulo itu ini. Sisa ya. 13 dibagi 2 berapa? Sisa berapa? 6 dibagi 2 berapa? Sisa berapa? Betul. 3 dibagi 2 berapa? 1, sisa berapa? Jadi nilainya adalah 1101. Silakan dibuktikan. Apakah sudah menemukan kesamaan di situ? Ya, kita bisa membuktikan dengan cara 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Kali 1 berapa? 2 pangkat 1 kali 0. 2 pangkat 2 kali 1. 4. 2 pangkat 3 kali 1. Nah, ini jumlahkan hasilnya. Nah, paham ya? Nah, ini yang diterima oleh microcontroller. Jadi microcontroller mereka tidak akan tahu angka ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kode ASCII ya yang ada di komputer misalkan. Kode ASCII ini adalah standar internasional untuk mengubah konversi abjad atau simbol yang ada itu ke dalam bentuk biner. Jadi kalau teman-teman nanti lihat tabel yang ada ASCII untuk nomor 6 untuk huruf abjad A itu nilainya adalah 65. Jadi 65 ini harus dikonversi ke dalam bentuk biner dan bentuk biner itu yang dikirimkan ke komputer. Nah, jadi komputer untuk abjad A ini akan ada binernya sendiri. Nah, tentunya ini tidak bisa tercover di 4 bit karena maksimum nilainya berapa? 15. Sehingga dikenallah istilah 8 bit. Maka 8 bit itu adalah 8 digit. Jadi akan ada 8 digit di situ. Gitu ya. Kita lanjut. Arduino juga terdiri dari 6 pin ya yang harus dikonversi ke dalam ADC atau analog to digital converter. Jadi nilai yang semula itu adalah ini ya. Ini harus dikonversi ke dalam bentuk digital, dan digital di sini 127 itu bukan angka sebenarnya ya. Jadi ini angka desimal yang harus juga dikonversi ke dalam bentuk biner. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kan ada proses perubahan dari analog ke digital. Nah, itu prosesnya seperti apa ya, Pak? Proses dari perubahan yang analog ke digital itu menggunakan salah satu perangkat yang kita sebut sebagai analog to digital converter tadi. Jadi ini adalah proses yang kita ubah dari nilai yang kita dapat dari physical ya, physical itu berarti yang tadi analog, terus kita hendak merubah ke dalam digital. Nah, jadi ada proses yang ada di sini yang kita sebut ADC, analog to digital converter. Nah, di sini prosesnya hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi, cuman ya ada cumannya ya, dia tidak akan menghitung seperti itu ya, karena ini kan terlalu manual manusia banget ya. Dia akan ada proses yang dia itu ada filtrasi di situ, seperti low pass dan lain-lain itu. Yang dia itu akan mengkonversi bahwa oh ini harus kita lewatkan, tidak kita lewatkan sini gitu. Ya, baik kita lanjut ya. Di sini Arduino ya, ini contohnya ketika kita ingin menggunakan Arduino. Jadi Arduino adalah microcontroller yang kita sebut, yang saya sebut tadi ya. Jadi ini adalah apa namanya, semacam microcontroller atau hardware yang kita gunakan untuk mengontrol sensor, aktuator dan lain-lain. Jadi itu.
Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ini kan ada data digital sama data analog. Nah, itu kapan sekiranya kita bisa menggunakan data digital dan kapan tidak? baik. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi, kapan kita harus menggunakan data digital dan kapan kita harus menggunakan data analog? Eh, saya ingin bertanya terlebih dahulu, jika saya memiliki nilai 70, itu analog atau digital? Analog. Analog, ya. Kalau nilai 1 dan 0, digital. Oke. Jadi ketika kita di ruangan ini, misalkan sensor kita membaca ya, kita ingin sensor kita mengirimkan sinyal digital. Digital yang ada di sini artinya hanya kode biner ya, 1 dan 0. Jika ada gas yang sekiranya pojok sana, terus sensor kita kecil di sini mendeteksi ya, padahal gas itu sebenarnya aman buat kita. Terus tiba-tiba dia itu mengirimkan informasi satu yang mengindikasikan adanya gas. Kira-kira apakah nanti akan ada alarm berbunyi? Tentu iya. Karena apa? Karena dia nggak peduli, pokoknya kedetek gas sekecil apapun, dia akan menginfokan ke microcontroller dengan nilai 1, ada gas. Nah, sehingga kalau seperti itu kita terapkan dalam suatu gedung ini, nanti teman-teman jangan-jangan hanya membawa seblak, baunya kena sensor ini ya, dia akan langsung alarm gitu. Jadi itu yang kita harus concern di situ ya. Jadi ada hal yang kita itu ini masih aman ini untuk kita gunakan gitu. Nah, ketika kita masih menganggap itu adalah aman untuk kita gunakan, maka kita harus menggunakan analog di situ. Jadi analognya itu nggak sepenuhnya dikonversi ke dalam bentuk biner ya, 1 dan 0 ya, tapi bisa langsung kita konversi ke dalam bentuk desimal ke biner, namun binernya juga dimasukkan ke dalam pin yang analog begitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa gas di sini itu ternyata masih aman ini untuk digunakan. Jadi misalkan gasnya hanya sifatnya gas yang kayak LPG misalkan ya, LPG kita baru masang, biasanya kan masih jos gitu ya. Itu kan baunya kan udah keluar padahal kita udah mengamankan itu dengan regulator yang kita miliki misalkan. Nah, itu kan masih aman sebenarnya gasnya. Tapi kalau sistem kita langsung mendeteksinya dengan kode biner 1 dan 0, maka dia akan langsung berbunyi gitu. Cuman kalau misalkan gas ini setelah beberapa menit ke depan kok semakin lama semakin menghilang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini berarti masih aman gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin memberikan informasi ya bahwa saya ada paper ya teman-teman. Jadi ini adalah paper yang sebenarnya paper saya juga, kerjaan saya ya. Ini juga dari jurnal Internet of Things ya. Jadi kita ingin membahas sedikit tentang ini karena mungkin kita akan membahas ini juga dianalisis ke depannya ya, karena teman-teman akan saya beri tugas di akhir nanti. Tapi saya ingin teman-teman membuat algoritma bagaimana sistem itu bekerja. Terus kalian juga harus membuat tabel nanti bagaimana membandingkan kalau menggunakan sistem otomatis dengan mikrokontroller yang kalian miliki atau tidak dengan itu. Jadi manual manusia biasa. Jadi kalau misalkan komputer mikrokontroller kan kita pakai sensor gitu ya, mendeteksi gas misalkan, dengan penciuman manusia biasa, dan itu harus kalian bandingkan. Nah, di sini saya membuat ya, kita sebelumnya telah membuat satu riset bersama ya. Nah, di sini adalah algoritma ya tentang bagaimana sistem itu bekerja. Jadi di sini adalah node-node sensor yang saling terkoneksi dengan node check node, inner variable node, dan check node. Jadi di sini kita memiliki beberapa algoritma bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana kita bisa mendeteksi data yang semula didetek sebagai data error ya, dan data yang tidak error. Tapi di sini komputer tidak mengetahui itu. Jadi nanti teman-teman harus bisa memilah mana sensor yang dia itu mengirimkan informasi spam dan mana yang tidak mengirimkan informasi spam. Jadi mana yang penting dan mana yang tidak penting di situ. Terus teman-teman juga harus membuat algoritmanya ya. Tentunya nanti jika teman-teman membuat sistem IoT-nya itu pasti ada langkah-langkah bagaimana sistem itu bekerja, mulai dari
apa namanya, sensor, terus mengirimkan informasinya kepada microcontroller, microcontroller mengirimkan kepada aktuator dan lain-lain. Juga microcontroller ketika mengirimkan kepada server ya, yang pada akhirnya ada notifikasi kepada user, itu juga harus ada langkah-langkahnya. Terus nanti di akhir juga harus ada grafik ya. Grafik di sini bisa berupa ketika apa namanya, performa yang ada ya. Jadi teman-teman harus membandingkan dua sensor yang ada gitu. Sensor yang ada di sini bisa teman-teman lihat ya, misalkan di area yang benar-benar ada gasnya dan tidak ada gasnya misalkan, dan itu harus benar-benar kalian bandingkan kehandalan dari mikrokontroller yang akan kalian buat. Jadi itu ya. Untuk tugas-tugasnya akan saya berikan. Jadi akan ada tugas ya untuk teman-teman di sini. Di sini tugasnya membuat kelompok ya. Silakan teman-teman membuat kelompok. Ya, ini masih loading ya. Silakan teman-teman membentuk kelompok 2 sampai 3 orang kelompok. 3 orang anak, ini 2 sampai 3 orang anak. Dan silakan untuk apa namanya, membuat satu sistem ya. Misalkan gas detektor, terus apa namanya, pakai sensor ultrasonik misalkan, atau pakai lain-lain ya. Yang jelas nanti di situ harus ada microcontroller, harus ada sensor, harus ada aktuator, dan kalian harus menggunakan Blink karena kita tadi sudah membahas Blink, dan platform-platform yang ada yang bisa kalian manfaatkan untuk mengirimkan notifikasi kepada user. Ada pertanyaan untuk projectnya? Ya, kira-kira nanti kalau proyeknya saya suruh kumpulkan minggu depan, hah? Yakin ya? Itu sudah harus semua ya, tabel semua ada, terus grafik ya. Silakan. Terus paling tidak nanti malam ada komting atau ketua aja ya, ketua kelompok yang harus kontak saya dan harus menginfokan ke saya proyek apa yang akan dikerjakan. Dari situ saya akan membuat reject atau accept ya. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya, masih sistem yang akan dibentuk adalah sistem yang jadul ya, kita akan reject di situ. Tapi kalau masih oke ya kita accept. Cukup ya. Terima kasih. Saya akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.